hai sahabat pawon kesayangan Zi. Sehat-sehat ya. Jadi, kali ini saya bersama tim Pawon Sasak Kastura sudah berada di Dusun Belik, Desa Gumantar, Lombok Utara. Salah satu desa yang gak kalah uniknya dengan desa-desa lainnya yang berada di Lombok Utara. Bagaimana tidak, desa yang kaya akan tradisi, budaya, kearifan lokal, dan pesona alamnya yang gak kalah jauh dengan tempat-tempat wisata lainnya. Jamin membuat mata kalian takjub ketika sudah mengunjunginya. So, daripada kita sama-sama penasaran, yuk langsung saja kita masuk dan cari tahu apa saja surga tersembunyi yang dimilikinya. Baik, sudah pemantama penjelasan apa-apa si arah okon destinasi wisata Desa Gumantar Dusun Desa Belik. Pertama tetembe arah 5 warna nih arah abang, petak, bireng, kuning, abu. Ya punya atau mendiang cerita, mendiang filosofi, tentu kita tahu bareng-bareng. Yang paling pertama atau penembe harus diingat sih pendatang harus baca dulu aturan-aturan pengunjung sih. Pertama untuk kami pertama wajib didampingi, harus mendampingi sih masyarakat lokal atau guide kami. Harus mengisi buku tamu, terus rak bau sembarangan lihat foto. Nendek marak pun balai mesa harus arah aturan. Sembarangan rak bau tama depan arah izin harus berizin, harus diketahui atau melakukan izin kon masyarakat lokal. Dua, terus rak kanggo unjuk kendaraan atau motor tama dalam gubuk. Ini aturan lokalnya, aturan kami. Apa sih bireng nih? Ternyata bireng nih kampu pemangku, petak kampu penghulu, kuning Raden, abang Mekel, abu-abu toak turun. Ini sebagai aturan kami, sebagai acuan kami kon gubuk, acuan lokal. Tidak sembarangan, harus tentu harus ada aturannya. Karena denahnya arah enggak gubuk ini kami pasaran terutama pariwisata, arah wisata budaya, wisata alam, air terjun Tumumba, air terjun Sulawian, air terjun Migrasi. Ini yang penting. Tapi dasar kami seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kita masuk ke dalam kampung ini atau kawasan ini harus menggunakan aturan. Jadi saya sampaikan kepada kaila umum bahwa ini ada sampah sebenarnya, tapi kami kemarin kebetulan lagi ada acara sehingga belum sempat kami mengadakan kegiatan gotong royong. Acara kemarin itu adalah acara Maulid Adat, jadi yang diselenggarakan oleh masyarakat adat buat pengurangan marmor di Desa Belik dan Desa Rumah. Kita masuk, kita melihat situasi dan kondisi, mudah-mudahan aman-aman saja. Apa yang saya sampaikan tadi atau kami sampaikan tadi, ada 5 bagian dari kampung ini. Yang ini yang kita injak sekarang ini adalah kampung penghulu. Mohon maaf, penghulu. Jadi kita kupas apa sih maknanya. Oke, lanjut. Yang saya sampaikan tadi bahwa di kampung penghulu ini terdapat satu unit bruga. Bruga ini yang bernama Bruga Belik. Kalau bahasa kami, Belik itu artinya besar. Jadi bruga ini adalah tidak sembarangan orang duduk. Saya pun orang asli sini, orang lokal sini. Saya umur sudah 42 sekian, saya baru 2 kali masuk naik. Jadi inilah maknanya bahwa Bruga Belik ini adalah tempat 5 paranata tadi ketika kita mengadakan ritual adat. Contoh seperti Maulid Adat, Lebaran Adat dan sebagainya. Di mana para peranata ini, lokal 5 ini sudah jelas tempat duduk ini. Nggak perlu kita bagi-bagi, nggak perlu kita suruh, nggak perlu kita perintah. Tapi sudah jelas di mana tempat mereka duduk atau pemangku kami duduk. Jadi ujung sini adalah Raden, sebelah sana adalah penghulu,
digeser ke utara, Pemekal digeser lagi, turun, ada Pemungku, ada Mekal. Itu jadi 5 perantau ini adalah sebagai mengatur kehidupan masyarakat adat, tapi tetap juga kami berlandaskan kepada aturan-aturan umum pemerintahan. Oke. Jadi yang sebelah ini rumah dinas. Jadi masyarakat adat ini 5 perantau punya masing-masing satu rumah dinas. Ini rumah dinasnya penghulu. Tidak bisa kita masuk karena hanya beberapa orang dan waktu-waktu tertentu baru bisa masuk. Ini. Sedangkan ini ada rumah-rumah pendukung yang lainnya. Kita geser ke utara, ada namanya Brugak Beri. Ini dinamakan Brugak Beri. Memang dari struktur, dari bentuk fisik ini lebih kecil dari sana. Tapi jadi pembedanya, Brugak Beri ini adalah tempat kita menyajikan segala sesuatu ketika kita ada acara di kampung atau kampung penghulu. Ini mungkin jarang kita lihat di mana-mana, karena mungkin kami di masyarakat lokal ini masih menyimpan ini. Kalau ini jadi lampu kami. Jadi kalau di dalam kampung ini malam hari gelap gulita, hanya ditemani oleh lampu jojor jarak. Jadi masyarakat ini tidak ada listrik di dalam. Jadi inilah yang menjadi lampu kami. Baik. Sedangkan yang jadi pendukungan juga sama dengan rumah-rumah yang lain. Ya, ini rumah yang ditempati oleh masyarakat kami. Tapi rumah ini tidak sama dengan beberapa tempat. Mungkin hanya di kampung adat Desa Belek. Nama rumah ini adalah rumah Balai Menghina. Kenapa Balai Menghina? Secara logika, orang terlahir itu harus ada induk. Kembali lagi bahwa kita harus punya pegangan. Induk itu adalah jadi pegangan kita. Jadi rumah ini adalah dia namanya rumah menghina atau balai menghina. Apa sebab dikatakan balai menghina? Karena di dalam rumah ini ada yang namanya induknya. Ya, jadi rumah ini adalah rumah balai menghina, tapi semua sama. Kita baru 3 brugak yang saya sampaikan. Brugak ini ada brugak namanya brugak penyajian. Apa makna penyajian? Sama dengan brugak beri. Tetapi letak pembedanya adalah brugak penyajian ini ada tempat kita menyajikan ketika acara adat yang dilaksanakan di kampung Pemangkung. Tidak boleh tercampur aduk. Jadi inilah fungsinya sebagai ketika kita melakukan adat acara ritual adat di kampung Pemangkung. Jadi inilah tempat penyajian. Makanya penyandian itu adalah tempat persiapan segala sesuatu. Ini yang disebut dengan kampung Mangku. Kampung Mangku ini sama dengan rumah-rumah yang lain. Dia juga punya rumah dinas, ya, sama, tidak ada bedanya. Sama dia punya dapur umum sayur, dapur umum nasi dia punya sama. Jadi ini fungsinya ketika di sini ada masyarakat adat melakukan acara ritual adat khusus di Kampung Mangku ini tidak boleh bercampur dengan kampung penghulu. Tadi ada 2 kampung yang kita masuk, Kampung Penghulu, Kampung Mangku. Ini ada yang disebut dengan kampung Wak Turun tadi. Di mana turun ini adalah fungsinya sebagai kepolisian kita di dalam aturan-aturan adat. Ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka Pak Turun inilah yang mencari, menyidik siapa, apa benar atau tidak melakukan pelanggaran dalam aturan-aturan TOIB. Baik, kita kembali. Ada tadi sudah 3 kita masuk. Sekarang kita masuk ke kampung yang namanya Kampung Raden. Raden ini sudah mempunyai 1 unit rumah, 1 unit juga, dan 1 unit sambi. Apa itu sambi? Sambi ini adalah sebagai bank tempat kita menyimpan padi. Nah, jadi bank kita namanya sambi. Ya, tapi yang kita ambil bukan uang, tetapi padi. Dia 1 unit juga,
ada satu unit rumah juga di mana fungsi Raden ini sebagai hitam atau penggantinya mantri atau dokter. Ketika masyarakat adat melakukan hitan, maka dialah yang melakukan hitan itu. Itu tugas fungsinya. Baik, jadi tuntas sudah. Kita ada 5 kampung yang kita masuki. Ini adalah kampung Komekal. Apa itu Komekal? Komekal ini adalah bagian atau fungsinya sebagai kejaksaan. Ketika masyarakat adat melakukan pelanggaran, maka dialah yang menentukan besar kecil suatu pelanggarannya, tidak terlepas dari 5 peranan tadi. Ketika dia menentukan berapa hukumannya, maka 5 peranan duduk bareng atau gundam untuk menentukan besaran yang dilakukan. Contoh seperti menebang kayu di dalam hutan adat, ini adalah sangat berat sanksinya yang dilakukan oleh 5 peranan tadi. Jadi kita akan masuk dalam satu wilayah yang belum kami sampaikan pada saat ini. Untuk itu mari kita ke wilayah tersebut. Ini adalah juga salah satu bagian terpenting dari kampung adat. Ini namanya pegalan. Apa itu pegalan? Pegalan ini berasal dari kata pegangan. Jadi ini adalah pegangan daripada rumah-rumah yang ada di sekelilingnya, atau bahasanya sekali lagi ini adalah sebagai poros dari kampung adat. Jadi pegalan ini dikelilingi oleh beberapa rumah, yaitu Kampung Pemangku, Kampung Penghulu, Kampung Mekal, Pak Turun, dan Raden. Dia posisinya pas di tengah-tengah areal perkampungan kampung adat di kampung adat Balai Menghina Dusun Desa Belek. Apa itu pegalan? Ternyata di dalam pegalan ini, rumah inilah yang satu-satunya kosong di antara 36 rumah yang ada di kawasan rumah adat ini. Apa itu makna kosong? Mari kita gali di dalam diri kita. Ternyata ada yang namanya kosong. Tuntas sudah kalau kita tidak bisa mengartikan makna kosong dalam hati kita. Baik. Kadang-kadang manusia atau masyarakat nggak tahu apa sih ini. Ini dia namanya genggong. Genggong ini biasanya kita ketemu di mana-mana perkampungan adat, di segala penjuru Lombok. Tapi alhamdulillah kita ketemukan di Gumantar atau di Dusun Desa Belek, Balai Menghina tempatnya. Ini anak genggong. Genggong ini bisa membunyikan berbagai musik khas tradisional Dusun Desa Belek. Kita mulai. Ini anak
Musik ini biasanya dilakukan oleh sesepuh kami, orang-orang tua kita dulu. Ketika kita masa kecil, kita istirahat, kita pingin tidur, inilah yang memberikan kita tidur. Ini sebagai musik dedek. Apa itu dedek? Kita timang-timang si kecil supaya dia bisa tidur. Karena saya beberapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu bahkan, ini kakek saya dia mainkan alat musik ini sehingga saya bisa tertidur lelap dan tidur. Ini mungkin mudah-mudahan masyarakat atau pemuda adat akan sadar daripada musik-musik tradisional. Kami dari Dusun Desa Blek, insya Allah kami akan mempertahankan seni dan musik yang kearifan lokal. Jadi kita lihat masyarakat-masyarakat dimanapun ada, kampung adat ini selalu ada ciri khas, selalu ada yang namanya unggulan. Apa itu seni, baik kerajinan tangan dan sebagainya. Kebetulan kami di Dusun Desa Blek ini, kami punya ciri khas, yaitu disebut dengan balai penginan. Sedangkan beberapa tempat juga ada namanya balai pala, ada namanya berbagai jenis balai, tetapi kami punya yang namanya balai menginan. Bersumber dari kata kita harus punya induk terlahir di dunia ini. Terima kasih.